beberapa minggu ini saya bertemu ya dengan beberapa orang ya dalam berbagai kesempatan ya. Dalam pertemuan-pertemuan itu ya, di pertemuan-pertemuan yang berbeda-beda itu ya, saya dan orang-orang itu ketika ketemu ya kita membicarakan berbagai masalah di negara ini, berbagai informasi yang terjadi di negara ini kan. Ya macam-macam lah, yang banyak, yang berseliweran di mana-mana gitu. Terlalu banyak malah saya bilang informasi yang terjadi di Indonesia karena banyak kejadian-kejadian. Tapi ada satu yang selalu menjadi pembahasan di berbagai kesempatan, yaitu tentang penulisan ulang sejarah Indonesia gitu kan. Nah, dalam berbagai pertemuan itu saya melihat ya pandangan-pandangan mereka itu lebih banyak pada pandangan-pandangan yang disampaikan adalah pandangan-pandangan soal kontroversi dari penulisan sejarah. Ya. Ada kan yang lebih banyak dibicarakan itu adalah soal peristiwa 98 di mana Fadlizon menganggap tidak ada pemerkosaan massal gitu kan, dan ada sebagian yang menganggap apa yang disampaikan Fadlizon itu tidak benar gitu kan. Makanya akhirnya jadi polemik gitu kan, sehingga DPR turun tangan dan DPR akhirnya mengambil sikap untuk untuk memantau proses ya penulisan ulang sejarah Indonesia ini gitu. Jadi jangan sampai nanti berkembang menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya, yang akhirnya melebar kemana-mana kan. Jadi langkah DPR ini ya bagus gitu, artinya DPR sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintah itu memang tepat ketika mengambil langkah tersebut. Tapi kan dalam pertemuan-pertemuan itu saya bilang kita coba kita lihat ke belakang lah ya. Kalau kita bicara sejarah, saya mau tanya, apakah ya kita yakin bahwa yang menulis sejarah yang selama ini kita pelajari itu, yang dia tulis itu adalah benar apa tidak, ya kan? Karena bisa jadi penulis sejarah yang kita selama ini baca dan dipelajari itu bisa jadi yang menulis bukan orang yang ada di sana, bukan pelaku utama di dalam sejarah ya. Artinya orang yang menulis sejarah itu pun sebenarnya mengumpulkan serpihan-serpihan dari informasi-informasi yang dia dapatkan ya. Apalagi di zaman itu ya, informasi-informasi yang dikumpulkan itu tentu sangat terbatas ya, karena saat itu belum ada namanya internet, belum ada yang namanya kendaraan transportasi yang memadai ya, sehingga apakah menjadi pertanyaan, apakah yang mereka tulis dan kita pelajari selama ini adalah benar ya, dan bagaimana cara memverifikasinya bahwa itu benar ya. Jadi saya bilang ya, dalam berbagai kesempatan itu saya bilang begini, kita berpikir begini ya, untuk ukuran saya waktu masih SD ya belum ada yang namanya internet ya, masih sekolah SD belum ada namanya internet, SMP SMA belum ada internet. Nah dari SD sampai SMA itu saya kan
Dan saya yakin seluruh orang yang di zaman itu tentu belajar sejarah kan yang diberikan oleh guru ya. Jadi kita mendapatkan informasi tentang sejarah itu ya hanya satu pintu, dari guru sekolah gitu. Nah, kita meyakini itu bahwa itulah sejarah yang terjadi. Tapi setelah dewasa, saya mulai berpikir ulang. Bagaimana kalau sejarah yang saya pelajari selama ini ternyata kejadiannya tidak seperti itu? Lalu saya berpikir, saya yakin guru-guru sejarah saya zaman dulu pun sebenarnya punya keraguan juga, mungkin ya, mempertanyakan juga, karena mereka saat itu adalah orang-orang dewasa yang belajar yang mengajarkan sejarah. Tentu mereka punya logika-logika yang sebenarnya ini benar apa enggak ya. Tapi karena mereka waktu itu adalah guru dan informasinya terbatas, ya akhirnya mereka hanya sebagai guru mengajarkan sejarah yang sudah tertulis di buku. Jadi mereka pun adalah, para guru-guru sejarah itu adalah orang-orang yang hanya menerima ya, hanya menerima jadi sebuah sejarah yang sudah ditulis ya. Dan mereka meneruskan kepada murid-muridnya. Itu yang saya katakan, bagaimana ya para penulis sejarah ini menuliskan sejarah ya, dengan kondisi saat itu untuk akses ya internet, telepon, akses jalan, kendaraan itu tidak seperti saat ini ya. Kita mau mencari informasi apapun bisa dengan mudah. Kita bisa menghubungi siapapun dengan jarak yang sangat jauh pun sangat mudah. Bahkan untuk bertemu dengan jarak yang sangat jauh sangat mudah ya. Lalu bagaimana mereka bisa menyusun sebuah cerita ya, sejarah dengan keterbatasan mereka ya. Apalagi ya para penulis sejarah itu ya bisa jadi bukan pelaku sejarah itu. Bisa jadi mereka ya sama seperti sekarang ini, sama seperti Fadlizon dan tim ya, mengumpulkan serpihan-serpihan cerita dari orang-orang yang ada di dalam sejarah atau pernah mendapatkan cerita mengenai sejarah ya. Jadi kan serpihan-serpihan ini dikumpulkan ulang. Nah, bagaimana kita mengetahui dengan keterbatasan zaman dahulu ya, bagaimana kita memverifikasi bahwa sejarah itu benar gitu, sedangkan keterbatasannya sangat terbatas saat itu ya. Lalu bagaimana ya akhirnya itu menjadi sejarah yang akhirnya dilegalkan untuk menjadi sebuah pelajaran di sekolah ya. Di zaman saya sekolah dulu sudah kasih pelajaran sejarah. Bagaimana ya bagaimana verifikasinya bahwa yang ditulis ya oleh seseorang atau beberapa orang itu adalah sejarah yang benar gitu. Nah ini kan saya tuh berpikir, dan saya yakin beberapa orang berpikir itu setelah dewasa gitu kan. Kenapa ya? Logikanya begini, kita ini logika aja, kita sebagai pelaku sejarah saja ya, kita
kita ingin tahu bagaimana sih waktu kita dulu kecil gitu. Ini buat sejarah hidup aja ya, sejarah pribadi. Kita tanya ke om-om kita, ke tante-tante kita, ke orang tua kita, itu versinya banyak yang berbeda gitu. Si tante bilang begini, si om bilang begini, orang tua kita bilang begini begitu. Orang tua kita juga ya bisa jadi enggak, bukan begitu, dulu dia begini gitu ya. Enggak, dia dulu begini, oh enggak, dia begini dulu gitu. Padahal ya, orang tua kita, om tante kita itu adalah orang-orang yang ada dan mengetahui sejarah hidup kita ya, dari kecil hingga besar. Itu pun mereka masih berbeda, padahal mereka adalah pelaku dalam sejarah hidup kita. Belum lagi tetangga waktu kita masih kecil, pasti beda ya. Nah, bagaimana ya sejarah yang saya pelajari dari kecil itu bisa dianggap sebuah kebenaran ya, atau sesuatu yang benar-benar terjadi, padahal si penulis sejarahnya itu bukan pelakunya gitu, bukan pelakunya. Dia juga hanya mengumpulkan serpihan-serpihan informasi dari orang-orang yang juga belum tentu sebagai pelakunya dalam sejarah itu gitu, yang ditulis. Jadi saya lagi berpikir ketika dewasa, bener nggak sih yang diceritakan oleh guru saya dulu? Bener nggak sih gitu. Nah, keraguan saya itu akhirnya benar-benar semakin kuat ya, ketika waktu di zaman Soeharto ya, saya masih SMA, STM ya saya waktu itu. Sudah ada informasi ya, belum ada media sosial, belum ada macam-macam. Sudah ada informasi bahwa sejarah ya di rezim Soekarno itu dikarang oleh Soekarno gitu. Nggak bener nih, begini begitu, begini begitu. Ada yang bilang enggak, yang bener memang begini. Ini rezim Pak Harto nih yang mau membelokkan sejarah gitu kan. Saya mulai menyadari, loh, dengan rentang waktu yang masih dekat aja gitu ya, karena beda setelah Pak Soekarno kan Pak Soeharto gitu kan, itu sudah ada keraguan akan sejarah soal Soekarno di zaman Soekarno. Nah, maka ada gerakan G30 SPKI kan, itu film-filmnya. Ada yang bilang itu film itu nggak benar gitu. Tapi mengatakan tidak benar itu ketika setelah reformasi. Ketika di zaman Pak Harto itu film G30 SPKI itu dianggap sesuatu yang benar, yang terjadi. Lalu ketika Pak Harto turun, masuk di zaman reformasi, sejarah Pak Soekarno mulai diragukan oleh generasi reformasi, sejarahnya Pak Harto diragukan juga, sehingga film G30 SPKI itu dihentikan penayangannya kan, karena diragukan kebenarannya. Bermuncullah ya, sudah mulai lah setelah reformasi
eh, informasi sudah mulai terbuka sedikit ya, mulai lancar lah informasi, mulai keraguan ya, mulai keraguan zaman kemerdekaan, mulai keraguan di zaman Pak Soekarno, keraguan sejarah-sejarah di zaman Pak Soeharto ya, berkembanglah. Saya yakin kita semua ini ya pasti pernah mendengar, wah bukan di zaman Soekarno itu nggak begitu gitu kan, oh nggak di zaman Pak Harto nggak begitu, oh enggak, sebenarnya Pak Soekarno itu tidak mau gitu untuk merdeka gitu kan, diculik apa segala macam. Oh, Pak Soekarno ternyata ditemukan ya setelah mulai ada internet gitu kan, ditemukan Pak Soekarno ternyata dulu dengan Jepang gitu kan, bekerja sama sebelum masa kemerdekaan. Lalu Pak Harto, oh enggak, ini Pak Harto dibikin seolah-olah Pak Harto yang hebat gitu di film, dan banyak sejarah-sejarah lain yang mulai kita ragukan ya. Jadi ketika saya STM, ketika saya mulai meragukan keabsahan dari sejarah yang saya pelajari, itu mulai satu persatu mulai terbuka ya, lalu masuk pada zaman reformasi. Nah, zaman reformasi berjalan. Di dalam zaman reformasi itu internet sudah setelah zaman reformasi internet mulai ada, informasi semakin banyak masuk, setiap orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi. Mulai banyak lagi sejarah-sejarah lain ya yang mulai diragukan ya. Misalnya termasuk ternyata tidak ada yang namanya kerja rodi gitu kan, sebenarnya kita dibayar ya, tapi dibayar oleh Belanda, tapi orang kita yang tidak bayar ke pekerja gitu kan. Jadi mulai berkembang nih sejarah-sejarah itu, mulai diragukan lagi, yang pelajaran-pelajaran kita dulu diragukan gitu, mulai semua meragukan itu. Nah, kita akhirnya saya bilang, jadi mana yang kita mau pegang ya? Sejarawan A dan B pun bertentangan satu dan yang lain. Si sejarawan A bilang begini, sejarawan B bilang begini. Akhirnya kita mulai meragukan semua sejarah-sejarah yang kita pelajari dulu, dan kita mulai mendapatkan informasi-informasi, bahkan ada foto-foto bukti otentik bla 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 lah ya, yang akhirnya membuat keraguan kita semakin kuat terhadap sejarah yang selama ini kita pelajari. Masuklah kita pada sejarah reformasi ya. Belum lama, baru 20 tahunan lebih ya, reformasi. Sudah ada lagi keraguan ya. Si A ya bilang sebagai aktivis mengaku begini loh ceritanya, si B begini, si C begini, udah beda-beda, padahal mereka itu adalah orang yang hidup di zaman itu ya. Jadi menceritakan sejarah pun sudah beda-beda ya, sudah dengan versi masing-masing. Balik lagi ya, saya bilang ini kan sejarah reformasi kan sebenarnya baru nih ya, orang-orangnya masih ada, orang-orangnya masih hidup, masih banyak keraguan juga. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ya. Lalu bagaimana? Padahal informasi sudah sangat terbuka. Sejarawan bisa bertanya langsung, ya. Orang-orang penulis sejarah bisa bertanya langsung sama pelaku-pelaku, orang-orang yang turun di zaman, misalnya menurunkan Presiden Soeharto waktu itu. Itu versinya udah banyak juga ya. Kejadian-kejadiannya sudah beragam ceritanya. Nggak tahu kita mau pegang yang mana sejarahnya ya, padahal orangnya ada masih ya. Nah, bagaimana yang saya pelajarin waktu zaman SD, sejarawan ya menulis sesuatu yang dia mungkin
belum pernah ada dan bukan pelaku di dalam sejarah. Yang makin kesini makin diragukan karena ada bukti-bukti yang membantah sejarah-sejarah sebelumnya yang kita pelajari selama ini. Ya. Nah makanya saya bilang, ya, nggak sesempit kita bicara mengenai, kalau bicara balik lagi soal Fadlizon, tidak sesempit kita bicara sejarah hanya urusan kejadian-kejadian misalnya ada pemerkosaan massal atau tidak gitu, nggak cuma itu, karena kan yang akan dibangun ini sejarah Indonesia ini ya sejarah dari awal Nusantara sampai hari ini, ya, karena tahun lalu itu adalah sejarah, bulan lalu pun adalah sejarah gitu. Nah, kan dibatasi oleh pemerintah ya dari melalui Pak Fadlizon untuk lahirnya Nusantara sampai reformasi kan mau dicatat ulang, mau ditulis ulang. Itu kan tentu ya akan mengumpulkan berbagai informasi, serpihan-serpihan ya dari sejarah yang para penulis dan sejarawan ini tidak pernah hidup di zaman itu, mau ditulis ulang. Nah, mana yang mau kita percayai kalau itu nanti sudah jadi dengan keraguan-keraguan kita ini? Ya. Maka saya bilang, biarkan ya, pemerintah ini menulis sejarah itu dengan mengumpulkan para ahli-ahli sejarah, dengan mengumpulkan buku-buku, temuan-temuan, ya, bukti-bukti, foto apa segala macam zaman dulu yang mungkin ketika reformasi sudah ada video, ya, yang lebih baik daripada video-video tahun 45 ke sini gitu. Ya mau nggak mau kita harus menyerahkan ya kepada pemerintah untuk menulis ulang sejarah. Dan saya meyakini ya penulisan sejarah saat ini itu kualitasnya itu lebih baik dari penulisan sejarah yang ditulis oleh orang-orang di tahun 1945 ke bawah ya misalnya, atau 1945 sampai 1980 misalnya ya, yang aksesnya sangat terbatas. Kualitasnya ya secara, kalau kita bicara secara mengumpulkan informasi, itu kualitasnya tentu lebih baik hari ini dalam penulisan sejarah dibandingkan dengan penulisan sejarah zaman dahulu ya. Sama-sama ya bukan pelaku di dalam sejarah ya, tapi saat ini memiliki kekayaan informasi ya untuk menyusun sejarah. Dengan adanya teknologi saat ini, dengan mudahnya akses saat ini kemana-mana, dengan berbagai penemuan-penemuan, karena ada teknologi yang membuka sejarah-sejarah ya, itu tentu kualitasnya masih bisa dapat dipertanggungjawabkan lebih baik dibandingkan dengan sejarah yang dulu saya pelajari ya, karena sejarah yang saya pelajari ya ditulis oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan akses, sedangkan sejarah yang ditulis saat ini di zaman saat ini adalah sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang memiliki akses seluas-luasnya dan akan memiliki data yang sangat banyak, sehingga bisa menulis sejarah dengan bukti-bukti yang lebih kuat dan lebih valid dibandingkan di zaman dahulu. Nah, kita harus percaya
dan menyerahkan hal itu. Kenapa? Karena kalau kita mempercayai sejarah yang ditulis ya oleh orang zaman dahulu, walaupun mereka bukan pelakunya, dan kita percaya, kenapa ya kita tidak mau mempercayai penulisan sejarah yang ditulis oleh sejarawan hari ini yang aksesnya sebegitu luas ya, sehingga bisa menyusun sebuah sejarah yang memiliki pembanding yang sangat kuat, di mana menutupi berbagai keraguan-keraguan dengan bukti-bukti, dengan data-data yang sangat kaya gitu. Nah, kalau kita bisa menerima yang penulisan sejarah dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, ya tentu kita harus juga ya lebih percaya gitu penulisan zaman sekarang karena lebih kaya. Kecuali kalau dari awal memang kita tidak mau menerima sejarah yang ditulis oleh siapapun, itu beda cerita. Nggak fair kalau kita mau menerima penulisan sejarah zaman dahulu dengan keterbatasan, tapi yang sekarang dengan informasi yang lebih luas kita tidak terima, kan itu nggak fair lah ya, nggak adil ya cara pandang kita. Tapi tetap ya, walaupun nanti akhirnya sejarah ini sudah selesai dibuat dan dipantau oleh DPR, tapi tentu akan ada juga keraguan-keraguan itu. Pasti akan ada keraguan-keraguan. Itu tidak bisa dihindari ya. Akan tetapi keraguan-keraguan itu bisa terjawab ya dengan berbagai data-data yang bisa menjawab dari keraguan-keraguan itu. Kalau zaman saya SD ya, ketika ada yang ragu dengan sejarah itu tidak bisa ya guru-guru kita itu memberikan bukti seperti saat ini gitu. Sehingga mau tidak mau saat itu kita percaya aja ya. Kalau saat itu kita mempertanyakan guru kita, tentu mereka juga akan bingung. Ya pokoknya ini aja yang saya terima, ya pelajarin aja lah, paling begitu dia bilang. Kalau sekarang tentu lebih kuat ya. Jadi saya pikir ya kita dukung penulisan sejarah ini, karena penulisan sejarah ini penting juga bagi generasi kita ya ke depan, agar mereka juga mampu mempelajari sejarah dengan lebih baik ya, daripada waktu saya SD mempelajari sejarah hanya berdasarkan keyakinan, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang atau keraguan-keraguan yang ada gitu. Kalau sekarang generasi ke depan itu ketika mereka meragukan, mereka tentu akan mendapatkan jawaban dengan data-data penguat yang dikumpulkan oleh sejarawan saat ini gitu. Jadi gitu saya pikir ya. Jadi kita dukung saja, toh sejarah itu akan menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menjalani sejarah yang akan kita buat ke depan gitu. Karena ke depan kita akan membuat sejarah juga kan, yang mungkin nanti beberapa puluh tahun kemudian akan menjadi pelajaran bagi generasi-generasi yang hidup saat itu gitu. Saya pikir itu ya. Terima kasih.